Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih. Kelompok kami kelompok 2. Materi kami yang akan kami bawa pada hari ini adalah transaksi dan konkurensi dalam basis data. Untuk tidak membuang-buang waktu lagi, saya persilahkan kepada teman-teman atau pemateri untuk menjelaskan kepada teman-teman apa itu transaksi dan apa itu konkurensi. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan saudari. Oke, terima kasih kepada moderator. Kembali. Apa itu transaksi? Apa itu? Transaksi adalah serangkaian pekerjaan dalam database yang dianggap sebagai satu kesatuan. Semua langkah harus berhasil. Jika ada satu langkah yang gagal, maka semua perubahan dibatalkan agar data tetap aman. Contoh transaksi. Contohnya seperti, misalnya kalian ingin mengirim 100 dari rekening A ke rekening B. Pertama-tama kita akan cek saldo rekening A. Minimal saldo rekening A harus 100. Setelah itu saldo rekening A akan berkurang jika sudah ditransfer ke saldo rekening B. Terus saldo rekening B akan bertambah karena sudah menerima transferan dari saldo rekening A. Setelah itu catatan transaksi. Transaksi akan dicatat permanen. Sistem mencatat bahwa transaksi telah berhasil dilakukan. 5. Konfirmasi transaksi. Jika semua langkah berhasil, perubahan disimpan permanen. Jika terjadi masalah, misalnya pada langkah 3 terjadi gangguan listrik atau sistem error, transaksi akan dibatalkan. Artinya saldo rekening A tidak akan berubah. Saldo rekening A akan kembali dan saldo rekening B tidak akan berubah. Seolah-olah tidak pernah ada transaksi. Oke. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Semua langkah harus berhasil, jika satu gagal semuanya dibatalkan. Agar tidak terjadi masalah. Saya sampaikan, saya akan mengembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih saudari pemateri. Jadi teman-teman, tadi yang dijelaskan oleh saudara adalah apa itu transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan sifat-sifat dari ACID atau jaminan keadaan transaksi. Pemateri ini akan dijelaskan kepada saudari pemateri kedua. Silakan saudari. Oke teman-teman, di sini dari sifat dari ACID atau jaminan keandalan transaksi. Ada atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Di sini saya akan menjelaskan tentang atomicity. Atomicity itu semua operasi harus berhasil atau tidak sama sekali. Contohnya dalam transfer uang 100.000, saldo rekening A itu saldo rekening A itu berkurang 100.000, saldo rekening B itu bertambah 100.000. Jika saldo rekening A berkurang 100.000, tetapi saldo rekening B tidak bertambah, maka transaksi tersebut dibatalkan. Oke, itu saja dari saya. Saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu KKS. Saya akan melanjuti pembahasan dari materi 2 tentang atomicity ke konsistensi. Jadi kata lain dari konsistensi itu adalah konsisten, yang dimana sederhananya konsistensi itu memastikan bahwa setiap perubahan data tidak merusak aturan yang sudah ditetapkan. Misalnya contoh kita ambil dalam kehidupan kampus, yaitu nilai-nilai sistem nilai mahasiswa.
misalkan sistem sudah menentukan dia sudah menentukan aturan yang di mana nilai mahasiswa itu dari 0 sampai 100, tetapi di situ ada yang menginput nilai lebih dari 100, maka di situ dia tidak valid karena ditolak oleh sistem yang tadi sudah dibatasi oleh aturan kampus tersebut. Baik, jadi itu yang saya jelaskan, maka saya lanjut ke materi 3. Terima kasih untuk materi 2. Isolation, kata lain dari isolation adalah isolisasi, transaksi yang berjalan bersama di proses secara terpisah, tidak selain menggunakan mempengaruhi atau membaca data yang belum selesai, diubah transaksi lain. Penjelasan. Transaksi yang saya maksud, transaksi yang berjalan bersama akan diproses oleh berjalan sendiri. Perubahan data dari suatu transaksi yang akan mengganggu atau terlihat oleh transaksi lain seperti transaksi itu sendiri. Contoh, 2 orang menarik uang dari rekening yang sama dan waktu hampir bersama. Sistem memproses atau Kita punya tuh, itu hampir sama contoh, 2 orang menarik uang dari rekening yang sama dan dalam waktu hampir bersama. Sistem memproses memproses satu persatu dari saldo tidak terhitung salah satu ganda. Oke, lanjut. Durability, yaitu kata lain dari durability yaitu durasi berlintas. Setelah transaksi dikonfirmasikan, community berubah, data tersimpan secara permanen. Data tetap aman dan tidak hilang meskipun sistem mati. Ketahanan durability. Setelah transaksi dikonfirmasi community, perubahan data akan tersimpan secara permanen. Data tetap aman dan tidak hilang meskipun listrik padam, sistem mati, atau terjadi gangguan transaksi sesudahnya. Contoh, kamu transfer uang lalu tekan konfirmasi jika listrik langsung mati. Sesudah itu saldo tetap berubah dan tersimpan dengan benar. Untuk itu penjelasan singkat saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih saudara materi keempat. Jadi teman-teman, itu adalah sifat etik atau jaminan keamanan transaksi. Yang pertama adalah penguji, konfidensi, isolation, dan durability. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ialah konkurensi. Jadi akan dilanjutkan kepada saudari materi ke-4, 5. Silakan saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Sarah Sukumatan ingin menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konkurensi banyak pengguna sekaligus. Apa itu konkurensi? Konkurensi terjadi ketika banyak pengguna atau aplikasi memang mengakses dan mengubah data yang sama secara bersama. Contohnya, ribuan orang booking tiket kereta di waktu yang sama. Mengapa konkurensi itu sangat penting? Karena tanpa manajemen konkurensi, data bisa rusak atau tidak konsisten dengan manajemen yang baik atau performa meningkat, data tetap aman. Nah, contohnya itu seperti 2 orang ingin menarik uang dari rekening yang sama secara bersamaan.
Misalnya saldo rekening tersedia 1 juta. Terus si pengguna A menarik 700.000. Terus si pengguna B juga ingin menarik 700.000 juga. Mereka berdua ingin melakukan transaksi dengan waktu yang sama secara bersamaan. Nah, masalahnya tuh keduanya mencoba saldo cuma 1 juta. Terus si pengguna A menghitung saldo sisa 300, si pengguna B menghitung saldo sisa 300. Keduanya menyimpan hasilnya saldo akhir menjadi 300.000. Padahal seharusnya transaksi kedua gagal karena saldo tidak cukup. Nah, cara kita mengatasi agar saldo itu cukup itu sistem akan mengunci data sementara saat satu transaksi berjalan lancar, transaksi kedua harus menggunakan sampai transaksi itu berhasil. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akan memberikan kepada moderator untuk ke teman yang lain. Oke, terima kasih saudari materi. Jadi teman-teman, itu adalah pengertian dari konkurensi. Selanjutnya, pemateri selanjutnya akan menjelaskan di slide selanjutnya tentang teknik penanganan konkurensi. Saudara pemateri, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Di sini saya menjelaskan materi tentang teknik penanganan konkurensi. Teman-teman, kita mesti tahu itu apa itu teknik penanganan konkurensi. Teknik penanganan konkurensi itu adalah metode dalam komputasi dan basis data yang mengatur eksekusi beberapa transaksi secara bersamaan. Tujuannya adalah untuk memastikan integritas dan konsisten dan tetap terjaga tanpa adanya kerusakan atau konflik. Jadi di sini ada beberapa metode. Teknik ini dibagi menjadi beberapa pendekatan utama. Di sini ada beberapa metode, ada 3 metode. Yang pertama itu metode looking atau penguncian. Teknik ini tuh menjelaskan tentang teknik konservatif, di mana sebuah transaksi mengunci data tertentu agar transaksi lain tidak dapat mengubahnya secara bersamaan. Yang ini, yang pertama itu Sherlock, banyak yang bisa baca bersamaan. Yang kedua itu exclusive lock, yang hanya satu yang bisa tulis. Yang ketiga itu mencegah konflik akses data. Metode kedua yaitu multi-version atau concurrency control. Metode ini menjelaskan itu tentang pendekatan ini berasumsi bahwa konflik sangat terjadi. Yang pertama itu setiap transaksi melihat snapshot data. Yang kedua tidak perlu mengunci saat membaca. Yang ketiga itu digunakan oleh apa ya? Digunakan oleh PostgreSQL dan MySQL. Itu yang sudah moderator yang sudah baca. Selanjutnya metode ketiga yaitu isolasi level. Metode ini menjelaskan pada sistem manajemen basis data atau disebut dengan DBMS. Ini adalah aturan yang menentukan seberapa jauh perubahan data terlihat oleh transaksi lain. Yang pertama itu ini. Bisa baca apa? Read uncommented. Yang pertama itu read uncommented. Itu Read commented. Selanjutnya serializable. Ya, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saudara. Jadi teman-teman,
itu adalah teknik penanganan konkurensi yang dimulai dari working sampai dengan isolation level. Yang terakhir adalah ringkasan. Saya sendiri akan menjelaskan. Jadi teman-teman, seperti yang tadi teman-teman simak dari awal sampai akhir, dari pertama penjelasan tentang transaksi dan konkurensi. Jadi teman-teman, transaksi adalah unit kerja yang tidak bisa dibagi, memastikan data berubah secara lengkap dan tidak sama sekali. Yang kedua adalah sifat ekip yang tadi dijelaskan. Yang pertama adalah automatic, konsistensi, isolation, dan durability. Ini adalah 4 pilar yang menjamin keandalan transaksi. Selanjutnya adalah masalah konkurensi teman-teman. Masalah pertama adalah guilty rate, dua wins update, dan phantom rate. Mereka adalah ancaman saat banyak pengguna aktif secara bersamaan. Yang terakhir adalah solusi konkurensi. Yang pertama working, kedua MPCC, dan isolation. Berfungsi untuk melindungi data dari konflik akses secara bersamaan. Jadi teman-teman, transaksi dan konkurensi seperti apa yang tadi teman-teman jelaskan, seperti itu. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya dan jawab. Teman-teman, sebelum itu teman-teman pemateri, apakah ada yang ingin membuat peraturan? Ada. Satu kelompok satu pertanyaan kayak tadi. Itulah model Oke. Saya membuat peraturan kepada teman-teman pemateri saya. Satu kelompok satu Harus pertanyaan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, saya persilakan untuk bertanya. Silakan tadi. Mama. Oke, baik, terima kasih saudara moderator yang sudah memberikan kesempatan buat saya. Jadi saya mau bertanya untuk titik pemateri berapa? 2. Jadi ya, yang menjelaskan tentang automatisasi kita. Ya, jadi jika transfer 100.000, ia berhenti di tengah jalan, bagaimana sifat automaticity memastikan uang tidak hilang atau tercatat ganda. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih saudari atas pertanyaannya. Selanjutnya next, ada yang bertanya? Oke, saudari silakan. Oke, baik, terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan kesempatan saya dalam bertanya. Saya ingin bertanya pada materi yang tadi sudah dijelaskan dari saudari Sikena, kalau setiap saldo tuh minimal saldonya tuh kan 100.000. 100.000 lah itu. Kalau kamu ini, kalau Tadi saya bilang minimal saldo tuh 100.000. itu kalau saya mau kamu. Itu kalau kamu mau mengirimkan 100 ke rekening B berarti saldo kamu itu harus maksimal 100, tidak boleh kurang. Iya, Jadi tidak apa-apa. Nah, kenapa peraturan di setiap bank itu dia memiliki aturan kalau melakukan transaksi itu saldonya itu tidak boleh minus, dan mengapa dia itu berkaitan erat dengan konsisten itu yang tadi itu materi konsistensi. Kenapa dia berkaitan erat dengan itu konsistensi? Oke, itu saja. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih saudari atas pertanyaannya. Oke, teman-teman, pertanyaan yang akan dijawab oleh pemateri 2. Saya pemateri untuk pemateri silakan menanggapi pertanyaan yang ada. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dari saudari Salwa. Jika transfer uang sebesar 100.000 terhenti di tengah jalan, bagaimana sifat memastikan yang tidak hilang atau dicatat ganda? Sifat auto apa tadi? Jadi pengertian dari automaticity itu kan semua operasi operasi semua berhasil atau tidak sama sekali. Jika salah satunya gagal, maka transaksi akan dibatalkan.
Dari contoh saya tadi transfer dari rekening A ke rekening B. Jika rekening A sudah berkurang 100.000, maka rekening B akan bertambah 100.000. Jika iya, tetapi jika rekening B tidak bertambah, maka transaksi itu dibatalkan. Karena misalnya rekening A itu transfer tuh ke rekening B, terus terjadi error, maka dia transaksi itu akan dibatalkan oleh sistem. Jadi rekening A itu uangnya tetap akan seperti semula. Dia kembali gitu, dia tidak akan berkurang gitu. Tapi tunggu, kembali ke definisi apa yang tadi automaticity itu kan di sini kan dia bilang bahwa semua operasi berhasil semua atau tidak sama sekali, tidak ada setengah-setengah. Maksudnya itu bagaimana? Maksudnya kan tadi saya sudah jelaskan kalau rekening A sudah ditransfer nih, kalau sudah dia tuh berkurang 100.000. Terus kan tadi saya bilang ada tetapi, kalau tetapi rekening B tidak bertambah, maka dia akan dibatalkan. Jadi dia tidak akan berjalan setengah-setengah. Atau uang 100.000 dari rekening A itu tidak akan hilang. Coba sih kasih contoh untuk saya. Coba begitu coba. Contohnya, misalnya beta kirim uang per kakak sawah atau 100.000. Terus beta beta kirim jaringan ada error. Jadi dia kan saya akan terkirim kakak sawah, saya akan menerima uang tadi. Terus tapi dia uang tuh tetap semua di beta. Saya tidak sama sekali. Apakah saudari selalu menerima pernyataan dari saya? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator ya. Oke, terima kasih saudari Materi. Terima kasih saudari penanya. Sama sih bisa. Oke, terima kasih kepada saudari Nur Aiman. Pertanyaannya di sini, mengapa setiap bank memiliki aturan setiap transaksi selalu tidak boleh minus dan mengapa itu sangat berkaitan erat dengan konsistensi? Oke. Bank memiliki aturan bahwa selalu tidak boleh minus untuk menjaga agar data keuangan tetap benar, valid dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika selalu dibiarkan minus tanpa aturan yang jelas, maka data rekening menjadi tidak konsisten dan dapat menimbulkan kesalahan dan pencatatan transaksi. Hal ini berkaitan erat dengan konsistensi karena salah satu tujuan konsistensi adalah memastikan bahwa semua aturan dan batasan dalam basis data tetap terpenuhi sebelum dan sesudah transaksi. Dalam kasus ini, aturan selalu tidak boleh minus merupakan aturan yang harus selalu dijaga. Jika suatu transaksi menyebabkan saldo menjadi negatif, maka transaksi tersebut akan ditolak atau dibatalkan agar data tetap konsisten dan terpercaya. Konsistensi memastikan bahwa setiap transaksi tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan, termasuk aturan bahwa saldo rekening tidak boleh minus. Apakah saudara menerima? Terima kasih. Oke, terima kasih saudari. Teman-teman. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menanggapi tentang jawaban saudara Ena. Jadi harus bisa minus dalam pengiriman, toh harus flash kan? Iya, harus flash. Jadi di sini contoh transfernya 100.000. Menurut saudari ini minus atau plus karena dalam transferan itu harus ada biaya admin yang itu sudah ditetapkan oleh pihak bank dan itu bisnis yang sudah ditetapkan oleh pihak bank dan harus coba balik ke samping, maaf, dan harus konsisten karena tidak boleh dilanggar. Itu aturan yang sudah ditetapkan oleh bank. Menurut saudari Ena? Menurut Saya mau dia tentang siapa bisa ikut jelaskan? Apakah gimana saudara-saudari materi? Apakah ingin disanggupi? Baik, saya mau sedikit memberikan penjelasan terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh saudara
Berai banget. Betul pada ini. Menanggapi dari saudara Rizky, menanggapi Pernyataan Saya akan menanggapi pernyataan dari saudara Rizky terkait dengan apa ini saldo apa minimal apa Minimal. minus dan plus. Jadi yang dimaksud dengan minus dan plus itu artinya misalkan kita bahasa sederhananya, kita ambil contoh sederhana, misalkan kayak ini kartu apa BR Simpedes, rekening Simpedes. Simpedes itu kan dia memiliki saldo itu minimal 25.000. Kalau jika misalkan ada di situ 75.000 dan mau apa penarikan 50.000, maka itu bisa, itu dia akan apa? Dia akan valid. Tetapi kalau mau melakukan penarikan 55.000 maka dia tidak valid karena dia sudah melewati batasan yang sudah ditentukan oleh apa sistem tadi. Artinya yang tadi Sabar. Mohon maaf, bisa dijelaskan minimal pengiriman tadi harga berapa? Mohon maaf, bisa. Misalkan tadi dari 100 itu kita tidak bisa mengirim, kalau kita mengirim ke apa lewat apa banking atau wallet ke wallet yang lain itu bisa. Tapi kalau mau melakukan penarikan dari mesin ATM itu tidak bisa. Itu minimal 50.000. Kalau di apa ini ATM apa mesin ATM yang pecahannya 50.000. Tetapi kalau mau melakukan penarikan 100.000, kalau apa minimum saldo yang ada di dalam rekening itu 100.000 itu tidak bisa melakukan apa ini penarikan sebanyak 100.000 itu karena dia dibatasi oleh aturan yang tadi, sistem tadi. Saya paham, tapi saya ingin meluruskan dulu. Mohon balik slide. Sini kan ini contoh transfernya 100.000, jadi bukan patokan bahwa harganya 100.000. Jadi ini contohnya 100.000, tapi dia tidak menuliskan biaya admin di sini. Artinya kalau misalnya katong mengirim 100.000 ke pihak bank yang lain itu tidak bisa karena dia memiliki biaya admin. Atau seandainya saya mengirim kepada saudara Ahmad dari GoPay saya ke GoPay dia, itu memiliki biaya admin biasanya 100 gobang atau 500 gobang bisa. Jadi jika seandainya pengiriman itu tidak ada biaya admin atau uangnya pas-pas 25.000 di dalam saldo GoPay saya, itu tidak bisa. moderator. Bisa tambah. Jadi begini. Silakan saudara. Anda mesti Semua apa rekening itu ada batasan-batasan yang ditentukan oleh perusahaannya masing-masing. Misalkan yang tadi saya bilang GoPay kalau kirim ke GoPay itu tidak memiliki biaya admin. Dia itu langsung apa kayak dibilang kirim 70 berarti itu 70 tidak ada penambahan biaya admin. Tapi kalau mau kirim ke wallet yang lain pasti ada biaya admin. Sabar. Jadi begini, beda ini, saya ini biasanya mengirim lewat GoPay atau Dana. Jadi pengiriman lewat GoPay dan Dana itu aplikasi itu dia menawarkan 10 pengiriman gratis kepada pengguna atau biasanya lebih daripada 10 pengiriman gratis itu kepada pengguna. Selepas daripada pengiriman itu, maka dia dikenakan tarif pengiriman. Nah makanya itu yang tadi kita bilang itu kan ada konsistensi itu artinya dia konsisten dengan aturan atau sistem yang sudah dibuat oleh perusahaan tersebut. Makanya kalau Anda melanggar aturan itu maka akan ditolak oleh sistem itu, dia secara otomatis menolak karena sudah ada batasan itu. Tidak yang saya. Jadi begini saudara, di sini pengiriman itu melalui rekening bukan e-wallet. Kalau pengiriman jika saya melalui rekening juga ada biaya potongan. Iya. Betul kan? kalau sesama bank, misalnya sesama bank BRI itu tidak memiliki tidak memiliki biaya admin. Coba badiam dulu Kak. Kalau dia begitu, Maksudnya ini begini saudara, yang saya sudah pernah transfer melalui Bank BRI itu kalau sesama Bank BRI itu tidak memiliki itu biaya admin. Tapi memang kalau berbeda bank itu memiliki biaya admin. Yang saudara mau tanyakan itu apa yang di mana? Dan menurut saya mungkin itu di rekening Anda sendiri, tapi di rekening saya dan rekening teman-teman yang lain
mungkin tidak seperti itu. Bisa ditambahkan oleh teman-teman lain apakah rekening beri? Jadi kan? Beri. Apa rekening beri kalian kirim ke sesama beri tidak mengalami potongan atau mengalami potongan? Mana biaya? Apa? Biaya potongan ada 2.500, 3.000. Artinya Beri sama beri. jadi Itu. jadi Beri apa? Harus sama beri kan ada potongan, kecuali beri kayu wadah baru ada potongan. Seng sama Jadi begini. Kita mau menjelaskan pendapat tadi. Jadi dari ada potongan terkecuali dia itu kayak misalkan beda, kayak SIM BDS. SIM BDS itu kan kartu-kartu macam-macam beri itu kan banyak. Ada SIM BDS, ada apa itu yang warna kartunya warna hitam. Ada juga yang sama SIM BDS. Yang itu misalnya itu apa? DPM kan? Oh, jadi kalau beda-beda begitu, beda-beda jenis kartu begitu beda-beda dia punya inilah biayanya. Ya, mungkin dari situ. Coba tanya dong. Tapi yang kalau setahu saya itu biasanya yang saya kirim itu tidak ada biaya admin kalau kirim ke BRI. Makanya saya ingin Nah, saya yang kalian tunggu kirim. Bang. Tadi kan saudara itu bagaimana? Kalau mau kita buktikan silahkan. Oke, jadi teman-teman saya akan ambil alih. Mungkin keputusannya sampai situ, kembali kepada pihak-pihak bank yang mau taruh dia admin berapa pun terserah mereka. Itu kebijakan mereka masing-masing. Jadi itu maksudnya konsistensi mereka teman-teman. Nah, nanti dalam basis data yang ada dalam masing-masing bank itu mereka akan memasukkan data di situ. Contohnya kita kan nanti data yang masuk dalam apa? Contohnya yang ini transaksi. Nanti data dari kita itu ambil dari bank yang kita mau. Mungkin dari bank yang kita mau itu contohnya itu 100. Kalau ambil data yang dari bank lain mungkin ada 50, ada 25, 70. Jadi berbeda teman-teman, tapi itu tetap masuk konsistensi. Karena data itu valid dari mereka, tidak dari pihak-pihak yang lain. Data itu benar. Nah, itu masuk dalam konsistensi. Jadi teman-teman, terima kasih atas pertanyaan, tanggapan dan saran nanti di next kelas selanjutnya. Jadi akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.